Halo guys, kembali bertemu dengan Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Salam sehat. Indonesia kembali dihebohkan dengan berita meninggalnya seorang anak dari politikus dan seorang artis juga. Masih usia muda, masih berumur 28 tahun. Meninggal mendadak, sedang duduk di meja makan dan ditemukan sudah lemas dan dibawa ke rumah sakit dan akhirnya dinyatakan meninggal. Tidak hanya di orang yang berusia lanjut, tapi nyatanya orang muda juga ternyata ada yang meninggal karena serangan jantung, guys. Seperti yang telah dibahas di video saya sebelumnya. Ada beberapa tokoh artis lainnya yang diketahui meninggal dikarenakan serangan jantung seperti Ashraf Sinclair, Mike Mohede, Adi Masaid, dan beberapa tokoh lainnya. Pada kali ini saya akan membahas apakah itu serangan jantung atau dalam bahasa medisnya ada yang disebut sindrom koroner akut, acute coronary syndrome atau ACS. Merupakan kondisi yang mengancam nyawa di mana terjadinya pecahnya plak yang menyumbat pembuluh darah jantung koroner, guys. Pembuluh darah jantung koroner atau arteri koroner bertugas untuk menyalurkan darah kaya akan oksigen ke otot jantung. Jika terjadi penyumbatan atau trombosis, maka penyaluran darah ke otot jantung akan terhambat. Kita analogikan seperti pembuluh darah jantung koroner ini adalah yang memberi makan otot jantung. Ketika proses memberi makan ini terhambat atau tidak ada penyaluran makanan sama sekali, maka secara perlahan otot jantung akan mati. Di dunia medis, kondisi ini disebut sebagai infak miokard. Penyumbatan pembuluh darah jantung koroner atau trombosis ini terbentuk dari adanya akumulasi lemak LDL atau lemak jahat, low density lipoprotein, ke dalam pembuluh darah jantung, disertai dengan adanya disfungsi endotel dan keterlibatan sel-sel lainnya seperti sel makrofag, leukosit, sehingga pada akhirnya akan terbentuk plak yang tidak stabil dan dapat ruptur atau pecah suatu saat. Penyumbatan sendiri dapat terjadi sebagian atau seluruhnya oleh trombus. Jika terjadi sebagian atau kita sebut non-STEMI, maka otot jantung masih bisa mendapatkan suplai darah yang berhasil melewati celah-celah di antara sumbatan plak. Namun, tetap darah yang akan didapatkan jauh lebih sedikit dari yang dibutuhkan oleh jantung. Sedangkan jika terjadi penyumbatan seluruhnya atau kita sebut STEMI, maka otot jantung tidak mendapat suplai darah dan oksigen sama sekali, sehingga terjadilah nekrosis atau kematian otot jantung. Jika sudah nekrosis, maka sudah tidak dapat diperbaiki, sehingga fungsi jantung akan berkurang, guys. Oke, pembuluh jantung koroner terdiri atas 3 pembuluh darah, yaitu right coronary artery, kemudian left main artery yang terbagi menjadi left circumflex artery dan left anterior descending artery. Lokasi penyumbatan dapat terjadi di salah satu pembuluh jantung koroner atau 2 bahkan hingga ketiganya. Gejala yang paling utama dirasakan adalah nyeri dada. Tapi apakah semua nyeri dada berarti ada serangan jantung, dok? No, tidak. Nyeri dada yang khas untuk infak miokard adalah nyeri dada yang terasa seperti tertindih beban beratnya. Diberi posisi suka begini nih orangnya. Terasa dari bagian pertengahan dada, menjalar ke leher, rahang, punggung, atau tangan kiri. Nyeri dapat dirasakan selama lebih kurang 20 menit. Jadi agak lama, guys, bukan nyeri yang sedikit sebentar-sebentar, 1, 2, 3, 4 detik. Dan tidak berkurang dengan istirahat. Selain itu, rasa nyeri dapat disertai dengan adanya keringat dingin, mual, dan muntah. Faktor risiko dari pembentukan plak atau sumbatan jantung di pembuluh darah koroner terbagi menjadi faktor yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah adalah usia dan jenis kelamin. Usia yang semakin lanjut, maka pembuluh arteri akan semakin menyempit dan rapuh. Biasanya ditandai pada usia-usia di atas 40 atau wanita di atas 55. Sedangkan untuk jenis kelamin, pria lebih memiliki resiko terkena penyakit jantung koroner daripada wanita. Untuk faktor yang dapat diubah yaitu merokok, dislipidemia, hipertensi, diabetes mellitus, sakit gula, berat badan berlebih dan obesitas, kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, atau stres dan konsumsi alkohol berlebih.
Oke, saat ini saya ingin membahas berita yang seperti yang sebelumnya, bahwa ada penyakit jantung koroner yang usia muda, yaitu yang kita sebut kurang dari 45 tahun. Maka kita sebut dengan premature coronary heart disease. Terjadinya premature coronary heart disease ini dapat dikarenakan faktor genetik dari riwayat keluarga yang memiliki penyakit jantung koroner, atau riwayat keluarga yang mengalami henti jantung mendadak, dan riwayat keluarga dengan penyakit cerebrovaskuler, pernah stroke atau kelainan penyakit vaskuler perifer. Berdasarkan studi, orang Asia juga ditemukan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami premature coronary heart disease ini. Lalu bagaimana dok jika saya mengalami keluhan nyeri dada yang khas seperti tadi? Nantinya akan dilakukan pemeriksaan EKG, elektrokardiogram, yang akan membaca aktivitas listrik di jantung. Pemeriksaan ini dapat menunjukkan apabila terjadi suatu sumbatan di pembuluh jantung koroner. Selain itu, pemeriksaan enzim jantung juga dilakukan, terutama pada kejadian serangan jantung akut, yaitu troponin I, troponin T, dan CKMB yang terjadi peningkatan. Untuk memastikan lebih lanjut dan melihat berapa persen sumbatan terjadi pembuluh darah jantung, maka dokter jantung akan melakukan kateterisasi jantung di ruangan tindakan cath lab. Nantinya akan dimasukkan selang tipis panjang yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah melalui tangan atau melalui lipat paha, inguinal, dan akan diarahkan hingga mencapai jantung, tempat atau di aorta, tempat adanya lubang koroner tadi, pembuluh koroner tadi yang disebut ostium. Kemudian akan dimasukkan kontras untuk menunjukkan di monitor melalui fluoroskop atau X-ray apabila terjadi penyumbatan di pembuluh darah jantung koroner tersebut. Apabila Anda mungkin masih ragu-ragu untuk dilakukan kateterisasi, biasanya kita juga melakukan tindakan yang kita sebut CT angiografi, yaitu CT scan untuk melihat pembuluh jantung koroner dengan kontras. Jika sumbatan terjadi melebihi 70% di ketiga pembuluh darah jantung koroner yang kita sebut coronary artery disease, T vessel disease, atau lebih dari 50% di left main artery atau cabang utama kiri, maka seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, dapat dilakukan tindakan pemasangan stent atau cincin atau yang kita sebut PCI, dan juga bisa dilakukan tindakan CABG. Untuk selengkapnya mengenai CABG atau coronary artery bypass graft dapat kalian tonton kembali di video saya sebelumnya. Ya, selain itu terapi pengobatan yang lain yang kita sebut pengobatan medikamente atau obat-obatan seperti obat penurun kolesterol, obat untuk menurunkan tekanan darah, kemudian obat menurunkan gula darah, obat pengencer darah seperti aspirin atau clopidogrel juga dapat diberikan sesuai dengan anjuran dari dokter yang menangani. Saya akan sedikit menyinggung karena ada kasus beberapa yang saya lihat belakangan ini, ada pasien atau orang yang sedang naik sepeda tiba-tiba lemas, pingsan ya, terus dilakukan pertolongan pertama tapi tidak sesuai. Guys, saya lihat viral di Instagram atau di TikTok. Nah, untuk itu kita lakukan suatu yang disebut bantuan hidup dasar atau basic life support. Adalah serangkaian pertolongan pertama yang dilakukan untuk menolong seseorang yang sedang mengalami henti napas atau henti jantung. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan pertama, kita harus menggoyangkan korban yang tidak sadar untuk memastikan kesadaran korban. Kedua, mengamankan situasi dengan membawa korban ke tempat yang lebih aman. Contohnya, apabila korban terjatuh saat menyeberang jalan, dapat dipindahkan ke pinggir jalan terlebih dahulu. Ketiga, segera minta bantuan dengan telepon. Contohnya 119 tanpa meninggalkan korban. Periksa apakah korban masih bernapas dengan melihat pengembangan dada dan cek jalur nafas dengan head tilt atau chin lift atau jaw thrust. Raba nadi arteri karotid komunis yang terletak di leher teraba atau tidak. Apabila tidak teraba denyut nadi, maka dilakukan resusitasi jantung paru pada dada bagian kiri tempat jantung berada. Ditekan dengan kedalaman hingga 5 cm dengan posisi lengan lurus. Pastikan dada mengembang kembali secara sempurna sebelum melakukan
tekanan berikutnya pada dada korban. Berhenti melakukan bantuan saat bantuan tenaga medis dan ambulans datang atau saat korban sudah kembali teraba denyut nadi dan kembali bernafas. Nah, walau penyakit jantung koroner ini terlihat menyeramkan dan merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, akan tetapi kita bisa bersama-sama mencegahnya dengan memperbaiki pola hidup yang lebih sehat, seperti pola makan yang sehat, kaya akan serat, hindari makanan yang diolah dengan digoreng di dalam minyak yang banyak. Hindari makanan yang mengandung kolesterol dan lemak tinggi. Pilih produk makanan rendah lemak dan juga hindari makanan yang mengandung gula tinggi. Itu ada di konten saya sebelumnya yang saya bicara dengan pakar gizi. Berhenti merokok, jaga pola makan agar terhindar dari obesitas, dan olahraga teratur sebanyak 3-5 kali seminggu selama minimal 30 menit guys. Nah, sekarang jadi lebih mengerti kan mengenai serangan jantung yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Ayo kita sama-sama hidup lebih sehat agar terhindar dari penyakit jantung koroner. Yang penting guys, kita harus medical check up, kita tahu apa yang ada di dalam badan kita. Cek rutin mengenai kolesterol, gula darah, tekanan darah, fungsi ginjal, fungsi hati. Itu penting sekali, khususnya juga kolesterol guys. Karena banyak ternyata, walaupun dia kurus, dia ternyata kolesterolnya tinggi. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau jika mau bahas topik yang lain, boleh langsung komen di bawah ya guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat.